Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan latihan soal larutan penyangga dan peranannya. Latihan soal nomor 4. Sebanyak 300 ml larutan HCOOH 0,02 molar ditambahkan ke dalam gelas beker yang berisi 200 ml larutan BaOH2 0,01 molar. Jika Ka HCOH sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4, pH yang terbentuk sebesar, maka di sini kita mereaksikan terlebih dahulu, yaitu HCOH plus BaOH2. Kemudian kita setarakan dulu ya. Jadi unsur-unsur dari kiri kanan semuanya sama ya. Maka didapatkanlah reaksi 2HCOH plus BaOH2 menjadi HCOO2Ba plus 2H2O. Maka mula-mulanya di sini HCOH-nya 300 ml dikali 0,02 molar, didapatkan 6 milimol. Kemudian untuk BaOH2-nya yaitu 200 ml dikali 0,01 molar sebesar 2 milimol. Yang bereaksi karena menghabiskan BaOH2 ya, maka yang bereaksi 4 milimol HCOH-nya, kemudian BaOH2-nya 2 milimol, HCOO2Ba 2 milimol, dan H2O-nya 4 milimol. Disesuaikan dengan koefisien masing-masing senyawa ya. Sisanya jadi 2 HCOH, kemudian ada 2 HCO2Ba 2 mol dan 4 milimol H2O. Nah, di sini untuk HCOH-nya sendiri yaitu asam lemak, sedangkan untuk HCO2Ba-nya ini sebagai garamnya. Nah, karena HCOO2Ba ini adalah Ba2 plus 2HCOO-, maka untuk mol dari HCOO-nya sebesar 4 milimol ya, karena di sini koefisiennya 2. Jadi kalau ini 2 milimol, maka di sini 4 milimol. Untuk konsentrasi H plusnya yaitu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemak per konsentrasi garam. Sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 ya, di sini di soal diketahui. Kemudian mol asamnya 2 milimol, mol garamnya di sini karena ini 2 milimol maka HCO-nya 4 milimol. Didapatkanlah pH-nya sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk latihan soal nomor 5. Seorang laboran membuat larutan penyangga basa dari larutan NH4OH dan padatan NH4NO3. Jika larutan yang dikehendaki mempunyai pH sama dengan 9 plus log 2,5, masa padatan NH4NO3 yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml larutan NH4OH 0,025 molar sebanyak berapa jika Kp-nya itu NH4OH sama dengan 10 pangkat minus 5 dan MR NH4NO3-nya sama dengan 80 gram per mol. Nah, di sini kan kita mengetahui besaran pH-nya. Maka kita bisa mengetahui pOH-nya. pOH itu bagaimana caranya? Yaitu 14 minus pH. Sehingga 5 minus
log 2,5. Nah, jadi konsentrasi OH-nya yaitu 2,5 dikali 10 pangkat minus 5. Kita tahu untuk konsentrasi OH- itu sama dengan Kb dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam, atau Kb dikali mol basa per mol garam. OH-nya sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 5, dari sini ya. Kemudian Kb-nya diketahui 10 pangkat minus 5, mol basanya yaitu 200 ml dikali 0,025 molar, dapatkanlah 5 milimol. Per mol garamnya belum diketahui ya, NH4 plusnya ya, maka untuk mol NH4 plus sama dengan 2 milimol. Nah, ini sudah dapat mol NH4 plusnya. Nah, maka untuk NH4 NO3-nya kita reaksikan menjadi NH4 plus NO3 min. Nah, di sini kan kita mengetahui molnya NH4 plus, maka untuk molnya NH4 NO3 yaitu karena koefisiennya sama ya, didapatkanlah mol NH4 NO3 itu sama dengan molnya NH4 plus sama dengan 2 milimol sama dengan 0,002 mol. Sehingga massa NH4NO3-nya yaitu mol NH4NO3 dikali mR NH4NO3 sama dengan 0,002 mol dikali 80 gram per mol sama dengan 0,16 gram. Latihan soal nomor 6. Pasangan senyawa atau ion yang berperan menjaga pH cairan intrasel adalah, jadi larutan penyangga itu kan larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya. H2PO4- dan HPO42- menjaga pH dalam cairan intrasel agar enzim-enzim bekerja dengan baik. Latihan soal nomor 7. Campuran yang merupakan larutan penyangga dan mempunyai harga pH sama dengan pKa. Nah, untuk larutan penyangga itu kan larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya. Nah, sedangkan untuk pH yang paling stabil jika konsentrasi A atau asam ya di sini ya, karena ini kan pKa ya yang diminta, per konsentrasi garam sama dengan 1. Maka konsentrasi H+-nya sama dengan Ka. Karena kan rumus umumnya itu kan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi A per konsentrasi garam. Nah, karena A per konsentrasi B-nya itu sama dengan 1, maka konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dan pH-nya sama dengan pKa. Sehingga didapatkanlah campurannya yaitu 150 ml CH3COOH 0,02 molar ditambah 100 ml CH3COO2Ba 0,015 molar. Nah, untuk CH3COO2Ba-nya menjadi Ba2 plus 2 CH3COO-. Nah, ini kan garam dari CH3COOH ya. Maka konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam sama dengan Ka. Nah, di sini mol asamnya itu kan 150 ml dikali 0,02 molar sebesar 3 milimol. Kemudian untuk mol garamnya, nah di sini kan garamnya kan CH3COO-. Nah, untuk mol dari CH3COO2Ba ini itu kan 100 ml dikali 0,015 molar. Nah, sedangkan untuk CH3COO- ini yaitu ada
koefisiennya 2, maka dapatkanlah 3 milimol, sehingga konsentrasi H plusnya sama dengan Ka, sehingga larutan penyangga yang memiliki harga pH sama dengan pKa yaitu 150 ml CH3COOH 0,02 molar plus 100 ml CH3COO2Ba 0,015 molar. Latihan soal nomor 8. Tersedia larutan CH3COOH 0,15 molar dengan Ka-nya sama dengan 10 pangkat minus 5 dan larutan CH3COONa 0,02 molar. Perbandingan volume kedua larutan untuk membuat 200 ml larutan penyangga dengan pH-nya 4 minus log 1,25 adalah. Nah, jadi kan di sini kita mengetahui pH-nya sama dengan 4 minus log 1,25. Sehingga konsentrasi H plus sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat minus 4. Karena kita mengetahui perumusan dari konsentrasi H plus itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam, di sini asam lemah ya, CH3COOH, per konsentrasi garam, CH3COO- sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Konsentrasi H plusnya diketahui 1,25 dikali 10 pangkat minus 4 ya, sini. Sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5. Kemudian mol asam, mol itu kan molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritas dari asamnya 0,15 dikali dengan volume CH3COOH dibagi dengan ini ya, konsentrasi garamnya dapat dari sini ya. CH3COO-Na itu kan sama dengan CH3COO- plus Na+. Nah, CH3COO-nya itu garamnya, maka di sini 0,02 dikali VCH3COO-. Sehingga didapatkanlah untuk perbandingan volumenya yaitu 5:3. Latihan soal nomor 9. Suatu larutan penyangga tersusun atas larutan NH3 0,5 molar, Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5, dan larutan NH4 2SO4 0,1 molar. Jika diinginkan pH larutan berkurang satu satuan, berarti semakin asam ya. Zat yang harus ditambahkan ke dalam 1 liter larutan tersebut adalah. Nah, jadi untuk konsentrasi OH- itu sendiri kan Kb dikali konsentrasi basa, karena di sini basa ya, NH3 ya, dibagi dengan konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garamnya kan NH4+. Kita masukkan nilainya untuk Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 0,5 molar per 0,1 molar ini kan untuk NH4 2SO4. Nah, maka untuk NH4 plusnya yaitu 0,2. Karena NH4 2SO4 itu kan menjadi N2NH4 plus SO4 2-. Makanya di sini 0,2 molar. Maka sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5. pOH-nya yaitu 5 minus log 5 atau pH-nya 9 plus log 5. Tadi permintaannya kan pH-nya berkurang 1, maka pH-nya menjadi 8 plus log 5 atau pOH-nya 6 minus log 5. Kita kembali ke rumusan awal yaitu konsentrasi
OH- sama dengan KB dikali, nah di sini kan harusnya mol basa saja, karena ada pengurangan nilai pH, maka yang ditambahkan otomatis asamnya, karena kan semakin asam ya. Jadi mol asam minus mol asam, kemudian dibagi dengan mol asam konjugasi atau mol garam ditambah mol asam. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 0,5 minus X, kita misalkan X ya untuk mol asamnya, per 0,2 plus X. Sehingga didapatkanlah untuk penambahannya itu 0,36 mol asam yang ditambahkan jika menginginkan nilai pH-nya berkurang 1 satuan. Oke, terima kasih. Semangat belajar untuk kalian semua. Jika masih ada pertanyaan, silahkan dicantumkan ke kolom komentar. Atau misalnya ada yang mau request materi ataupun pembahasan soal, bisa dikirimkan ke alamat email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.